Tuh iye, surah barah antara Kalteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Bara Kalteng, bincang-bincang antara Kalteng. Kali ini kita kedatangan Pak Rijal Rahmadi sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah dan juga Pak Muji yang mendampingi Pak Rijal. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya, walaupun agak panas cuacanya sekarang Pak. Pertama mungkin selamat dulu Pak. Selamat, karena kan Kalteng saya baca itu informasinya salah satu provinsi yang mendapat insentif fiskal Pak ya. Siap. Itu boleh dijelaskan Pak, gimana sih itu Pak? Jadi memang inflasi ini kan dimulai di tahun 2022 di triwulan keempat itu kita dari bulan 9 September, Oktober, kemudian November dan Desember. Inflasi kita itu terus naik kan di angka hampir 8%. Nah, jadi di di triwulan 4 itu Pak Gubernur menyampaikan program strategis beliau untuk menjaga laju inflasi ini. Salah satu OPD kita adalah Dinas Ketahanan Pangan. Jadi pada waktu itu program strategisnya adalah salah satunya program subsidi beras. Jadi beras itu ada yang cita rasanya itu karau atau pra, yang umumnya disukai oleh saudara kita yang ada di Palangkaraya. Kemudian ada cita rasa pulen yang disukai oleh Bapak Ibu kita yang ada di Kota Sampit. Ini adalah 2 sampel inflasi untuk Kalimantan Tengah. Nah, dengan berjalannya program ini kita memasuki triwulan pertama di tahun 2023. Inflasi kita itu terus menurun. Boleh sebentar saya melihat data. Bahkan penurunan tuh sampai sekarang Pak ya? Jadi saya sampaikan sejak Februari 2023 inflasi kita tuh di angka 5,93, kemudian di bulan Maret di angka 5,62, kemudian April 4,85, Mei di angka 4,17, Juni 3,55, kemudian di Juli di 1 Agustus kemarin kita sudah di angka 3,19. Artinya di rata-rata nasional kan 3,08. Jadi kita sudah hampir mendekati rata-rata nasional. Jadi kita berada di urutan ke-17 di seluruh dari 38 provinsi di Indonesia ini. Jadi kita menurunnya sangat tajam sekali. Nah, penilaian itulah yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, dalam ini tim pengendali inflasi pusat, untuk memberikan insentif fiskal reward Pak ya? Iya, periode pertama ini kepada Provinsi Kalimantan Tengah, DKI Jakarta dan Gorontalo. Jadi 3 provinsi dari 38 provinsi itu artinya sesuatu yang luar biasa lah. Kami Dinas Ketahanan Pangan, salah satu organisasi perangkat daerah yang program strategis yang kita sama-sama laksanakan sejak akhir tahun 2022, subsidi beras, kemudian bantuan pangan, beras, stabilisasi pasokan dan harga, SPHP. Nah, itu 3 program itu kita beras kita lancarkan di seluruh Kalimantan Tengah, khususnya yang kita lebih fokus lagi di Kota Palangkaraya dan di Kota Sampit. Jadi sampai dengan 1 Agustus kemarin beras itu sekarang deflasi di angka min 0,02. Nah, jadi itu artinya apa yang kita sudah lakukan selama 8 bulan terakhir ini menunjukkan hasil yang sangat mengembirakan. Bahkan saya baca kemarin itu insentif fiskal yang diserahkan langsung oleh Pak Menteri Pak Tito Pak ya? Siap. Pak Tito langsung ke Pak Wakil Gubernur Pak ya? Yang waktu itu juga hadir Bapak di sana Pak ya? Jadi kemarin disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri selaku tim pengendali inflasi pusat, diterima oleh Pak Wakil Gubernur.
Jadi itu merupakan suatu yang luar biasa kepada semua OPD yang menjaga laju inflasi ini. Nah, saya lihat ini Pak, eh, Dinas Ketahanan Pangan kan cukup konsen ke inflasi ini Pak, dan Bapak juga kerjanya saya lihat secara tim itu terus bergerak melalui berbagai program dan kegiatan Pak ya. Dan saya lihat juga misal yang pasti itu Pak ya, untuk pemantauan harga atau komoditas di pasar itu juga rutin dilakukan Pak ya. Ini dilakukan salah satunya oleh bidang Pamuji nih Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, itu gimana sih Pak Dinas Ketahanan Pangan setiap harinya merangkum data-data tersebut Pak? Jadi dapat saya sampaikan, saya dibantu oleh Bapak Mujiono Sarjana Kehutanan, beliau selaku subkoordinator harga. Jadi beliau mungkin bisa sampaikan. Jadi kita secara rutin melakukan survei harga, khususnya Kalimantan Tengah, lebih khusus lagi di Kota Sampit dan di Kota Palangkaraya yang kita munculkan datanya. Mungkin bisa dibantu Pak. Ya, terima kasih. Untuk kita dalam rangka menangani inflasi ini, kita selalu memantau harga-harga yang di tingkat pasar, jadi tingkat pedagang, konsumen. Karena apabila ada kenaikan, segera kita tindak lanjuti apa penyebabnya, apakah itu pasokannya berkurang, apakah permainan pedagang. Jadi makanya kita mengajak tim Satgas Ketahanan Pangan untuk melakukan sidak pasar gitu, guna untuk mengetahui penyebab yang kenaikan harga di pasaran gitu. Kalau pola atau mekanismenya sendiri gimana sih Pak? Ini kan ngawasin sekalteng ini Pak. Betul. Nah, untuk kita pengawasannya, kita ada petugas enumerator kita yang kita tempatkan di 14 kabupaten kota. Jadi dia mengirim data ke aplikasi yang langsung ke Bappenas. Kita menginput, merekap hasil yang dikirim ke Bappenas itu. Merekap, apabila ada kenaikan, segera kita tindak lanjuti ke lapangan. Apakah memang benar kenaikannya ada, apa penyebabnya gitu, kita tindak lanjuti. Oh, berarti terintegrasi Pak ya, data Betul. itu dari daerah sampai ke pusat malah. Betul. Oke. Nah, kalau bicara penghimpunan data sendiri Pak, ini kan 14 kabupaten kota, kabupaten dan 1 kota. Ada nggak Pak kendala tersendiri, misalnya daerah ini sulit sinyal atau segala macamnya, itu gimana Pak? Untuk pengiriman data itu kadang-kadang kan sinyal kan kadang-kadang agak lelet ya. Jadi dia tak suruh bikin 2 pengiriman, manual dengan di aplikasi. Nah, nanti apabila di aplikasi itu sinyal tidak bisa nyambung, dia mengirimnya manual. Jadi ada dua alternatif untuk pengiriman datanya gitu. Nah, dari data yang diolah ini Pak, ini jadi acuan Pak ya, bagi Dinas Ketahanan Pangan sendiri dalam pemantauan maupun menentukan program dan kegiatan yang diperlukan daerah itu Pak. Ya, memang di survei yang kita lakukan setiap hari di 13 kabupaten 1 kota ini memang nanti akan muncul kalau memang di suatu daerah, khususnya mungkin Kota Palangkaraya, harga naik. Jadi kelihatannya kita kasih tanda merah. Kalau memang menurun, kita kasih tanda hijau. Jadi kalau kita melihat memang ada kenaikan umpamanya telur ayam ras, nah kita akan segera melakukan pasar murah atau pasar penyimbang di beberapa titik, mencoba untuk mengendalikan daripada harga itu. Nah, saya lihat kemarin itu Pak cukup intens ya, khususnya Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan pasar murah, pasar penyimbang, dan tidak hanya di Palangka, tapi ke berbagai daerah di Kalimantan Tengah. Itu seberapa efektif sih Pak kontribusinya dalam pengendalian inflasi? Saya kira besar sekali itu kita lakukan, seperti umpamanya di rapat tip mendali inflasi kita dengan pemerintah pusat. Pada waktu itu disampaikan mungkin daerah Kabupaten Barito Timur terjadi kenaikan harga beras. Nah, kami akan segera turun nanti di Barito Timur untuk melakukan pasar murah dan pasar penyimbang. Kita menggandeng BUMN terkait, khususnya Bulog mungkin terkait dengan beras. Nah, jadi kita gandeng beberapa
BMN Pangan untuk membantu kita bersama-sama untuk mengendalikan itu. Berarti istilahnya ini tidak hanya kerja ketahanan pangan tapi juga kolaborasi Pak ya. Nah kalau dari pemerintah daerah yang lain sendiri Pak gimana Pak selama ini dukungannya, mungkin katakanlah pemerintah kabupaten kota hingga kecamatan dan lainnya untuk menyukseskan kegiatan-kegiatan ini Pak? Jadi ada beberapa daerah memang kita yang intensif fiskal ini kan tidak hanya provinsi kita, Sukamara juga dapat. Sukamara dapat juga insentif fiskal periode pertama ini. Nah, kabupaten-kabupaten yang antusias seperti itu kan dinilai oleh pemerintah pusat dengan penurunan laju inflasi yang cukup bagus, ya akan mendapatkan insentif. Nah, jadi saya lihat memang Sukamara ada beberapa daerah yang memang pemerintah kabupaten yang aktif melakukan pasar-pasar murah. Nah, dia malah seperti di beberapa tempat di Sukamara itu disediakan blok pasar tuh khusus untuk pasar murah, baik untuk Bulog. Jadi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Perdagangannya menyediakan tempat untuk pemerintah provinsi, untuk kawan-kawan Bulog atau OPD lain yang melakukan kegiatan, jadi disediakan tempat, difasilitasi. Jadi tidak perlu repot membangun tenda segala macam Pak ya. Difasilitasi. Itu luar biasa pemerintah Kabupaten Sukamara. Sampit juga seperti itu. Sampit juga menyediakan tempat, beberapa tempat yang memang dikhususkan untuk pasar murah dan pasar penyimbang ini. Dan saya lihat Pak, setiap pelaksanaan pasar murah, pasar penyimbang ini selalu banyak peminatnya Pak ya. Saya lihat itu tidak sampai setengah hari kayaknya barang-barang yang dibawa itu sudah habis seperti itu Pak. Iya, karena memang kan barang-barang yang kita lakukan ini kan barang-barang yang memang bersubsidi. Jadi kita subsidi pun juga tidak terlalu besar lah. Artinya ya, pedagang juga masih bisa untung. Kita juga bisa menekan harga, jadi tidak terlalu seperti beras pra atau karo, namanya kita bersubsidi Rp6.000 per kilo, beras pulennya Rp4.000. Jadi pedagang-pedagang kita yang ada di pasar-pasar besar itu masih bisa melakukan aktivitas, jadi tidak subsidinya tidak sampai kawan-kawan pedagang melakukan protes lah. Ya. Oh ini berarti perlu jadi catatan juga nih Pak, penegasan bahwa subsidi yang diberikan pemerintah itu berarti penuh dan perhitungan Pak ya, tidak serta-merta ini subsidi untuk memudahkan, meringankan masyarakat, tapi di satu sisi bagaimana supaya pedagang tetap bernapas, seperti itu Pak ya? Iya, itu memang kita lakukan. Jadi selama kita 8 bulan melakukan subsidi ini tidak ada gejolak dengan kawan-kawan di pedagang, tidak ada lah melakukan hal-hal yang menunjukkan negatif gitu. Di satu sisi juga masyarakat terutama yang ekonomi menengah ke bawah itu juga akses terhadap pangan murah ini, pangan terjangkau ini bisa terpenuhi Pak. Iya. Jadi daerah-daerah pinggiran kita lakukan semuanya, Palangkaraya, kecamatan-kecamatan yang memang pinggiran, kelurahan-kelurahan kita dekati. Jadi artinya dengan potongan harga atau subsidi yang kita berikan ya bisa lah mereka kita bantu terjangkau harga itu. Nah, melihat perkembangan sekarang nih Pak, sekarang ini kan sudah katakanlah cukup stabil Pak ya. Nah, dengan kondisi yang stabil yang tidak seperti yang triwulan 4 2022 dan awal-awal tahun kemarin ini, gimana Pak? Apakah program-program ini akan tetap berlanjut atau dikendorkan atau gimana Pak? Kita memang melihatnya ini kan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota di tahun 2022. Ada beberapa kabupaten yang umumnya seperti menaikkan tarif PDAM. Itu memang salah satunya menguntungkan kabupaten, tapi kan membebani inflasi yang begitu tinggi. Nah, kita mengharapkan ini kami sebagai OPD yang diminta untuk menjaga laju inflasi ini, terus ini untuk melakukan kegiatan program ini supaya tetap kita lakukan. Jangan sampai lalai kita, sampai inflasi ini kan kalau sudah tidak terkendali lajunya kita agak cukup waktu lama untuk memulihkannya lagi, untuk menstabilkannya. Jadi istilahnya bagaimana menjaga mengelola yang ada ini Pak. Karena kalau sudah terlanjur naik lagi bukan hal yang mudah mencapai titik ini. Ya. Nah, ini
kembali ke Pak Muji juga Pak. Ini ada penasaran juga nih Pak. Kalau seperti pendataan harga ini kan Pak, kita tahu kan mungkin yang paling fokusnya juga daerah-daerah sampel inflasi Pak ya. Yeah. Nah cuman yang saya penasaran itu misalnya katakanlah pendataan harga untuk di Palangkaraya. Kita tahu pasar besar itu kadang kondisinya jika dibuat sandingan dengan pasar yang malam, itu perubahan harga juga kayaknya beda-beda dan cukup cepat. Itu gimana sih Pak realitanya Pak? Jadi kita mengambil sampel setiap komoditas itu kita ambil 3 sampel. Jadi nanti kita rata-ratakan itu. Jadi tengah, depan, tengah, dan belakang kita ambil. Nah, karena kalau kita ambil satu sampel itu kan ada yang tinggi, ada yang rendah gitu. Jadi kita ambil 3. Yaitu tadi yang depan, tengah, belakang tadi supaya kita untuk merata-ratakan hasil pantauan kita, hasil harga yang ada di pasaran gitu. Dan tiap hari kita juga bilang Pak Kadis tadi, kita melihat perkembangan harian. Itu kita data perkembangan hari kemarin dengan data hari ini. Jadi kita kasih tanda yang merah tadi untuk kenaikan, kita kasih tanda merah. Dan ini nanti langsung kita telusuri itu apakah yang merah itu memang benar harganya naik atau gimana gitu. Langsung kita tanyakan ke petugas kita di lapangan. Tapi rata-rata keakuratannya cukup bagus Pak ya. Ibaratnya misal dari sisi pendataan, oh ini merah, ternyata tindak lanjuti ke lapangan memang seperti itu kondisinya atau gimana biasanya itu? Betul. Nah, makanya kita kadang-kadang kita diam-diam kita ke lapangan itu kan tujuan kita kan apakah memang data itu benar di lapangan, real di lapangan, apakah dibuat-buat gitu. Tujuan kita itu. Jadi supaya kita langsung tahu harga di lapangan tuh gimana gitu. Makanya kita kadang-kadang malam ataupun sore kita melihat di pasar apakah memang harganya segitu atau gimana. Ya mungkin antara pagi, siang, malam pasti ada perbedaan harga, pasti ada. Sedang pedagang perselisihan aja pasti ada beda 500.000 pasti ada. Berarti pengambilan sampel harga dengan komoditas sama itu kepada beberapa pedagang itu juga mungkin jadi cara untuk menghindari, ya katakanlah mungkin siapa tahu ada pedagang yang ditanya gak jujur seperti itu Pak ya. Nah tapi kalau realitanya ada nggak sih Pak pedagang seperti itu Pak yang tidak jujur saat ditanya petugas seperti itu? Sebenarnya kalau pas kita mengadakan sidak itu ada pedagang yang tidak jujur ada. Tapi kan habis kita sidak kita tindak lanjuti lagi apakah memang benar harga yang disampaikan itu segitu gitu. Nah itu. Jadi untuk melihat apakah memang dia tidak jujur, apakah memang harga real di lapangan gitu. Jadi tidak upaya Pemda itu dalam hal ini juga Dinas Ketahanan Pangan tidak habis di satu kegiatan itu saja sebenarnya Pak ya. Tapi bertindak berkelanjutan dan bahkan sebelumnya sudah mengantongi data mungkin. Karena yang namanya pasar Pak ya, kita harus mungkin dinas juga lebih bisa bersiasat juga kayak gitu. Nah Pak, kalau ini kan kita bicara program-program dari ketahanan pangan ini cukup banyak dalam hal pengendalian inflasi Pak. Nah salah satu mungkin ke depan ini Pak program-program apa saja Pak yang akan terus berlanjut dan tampaknya strategis juga terus dilaksanakan ini Pak? Jadi memang Dinas Ketahanan Pangan ini kan mempunyai tugas pokok fungsi yang utama itu adalah kita dihilir dari budidaya pertanian itu. Jadi kalau di hulunya dari menanam sampai dengan panen itu mungkin tugas Dinas Pertanian. Nah setelah menjadi beras sampai dengan ke meja makan itu adalah menjadi tugas daripada Dinas Ketahanan Pangan. Jadi kami menjamin ketersediaan beras di Provinsi Kalimantan Tengah ini, kemudian menjamin lancarnya distribusi, dan tidak kalah pentingnya yang menjadi tugas kami adalah konsumsi dan keamanan pangan. Nah, jadi kita sekarang ini kan lagi menggelorakan, mengkampanyekan stop pangan boros. Jadi sekarang ini kita sudah mulai mengkampanyekan, jadi kalau makan itu sesuai dengan kebutuhan kita lah, jangan sampai berlebih. Karena itu dari perhitungan-perhitungan yang dilakukan oleh FAO itu artinya ada pangan yang
tidak termakan itu cukup besar. Jadi untuk bisa cukup untuk memberi makan beberapa juta orang lah. Nah, jadi kami mengkampanyekan arti makan itu ya sesuai dengan kebutuhan kita lah. Kalau memang jangan sampai terbuang gitu secara sia-sia kan. Nah, kalau Kalteng sendiri Pak, kalau melihat secara kewilayahan untuk di Kalteng sendiri Pak, mungkin belum ada kajian secara survei menyeluruh, tapi kalau secara umum gimana Pak untuk warga kita, apakah masih perlu untuk menyadari hal itu? Mungkin kadang di warung makan kan banyak makanan tidak habis, apa itu termasuk sebenarnya Pak? Ya, jadi kalau di warung-warung atau di supermarket yang makan makanan yang mestinya kan, kalau itu ya harusnya nih kita salurkan kemana ini? Nah, kita memang belum ada lembaga yang yang menangani seperti itu. Jadi umpamanya seperti di Indomaret ada roti yang memang tidak terjual di mana, itu kan biasanya bisa didistribusikan itu kemana, mungkin itu hal-hal seperti itu kan, daripada dibuang kan. Di hotel-hotel yang sediaan makanannya mungkin lebih, itu akan kedepannya kita terus akan mencoba kerjasama, nanti bisa memanfaatkan kemana nih kita arahkan nih makanan-makanan sehingga bisa termanfaatkan lah. Nah, saya juga ingat Pak, ketahanan pangan ini kan salah satunya juga yang tentang ini Pak, sertifikasi pangan segar seperti itu Pak ya. Itu mungkin bisa diceritakan Pak, itu lebih kemana sih Pak? Apakah juga upaya untuk memberikan jaminan Pak ke masyarakat selaku konsumen bahwa makanan-makanan segar yang beredar baik itu di minimarket, di pasaran, itu sebenarnya sudah terverifikasi, sudah melalui tahapan-tahapan uji dan evaluasi seperti itu. Jadi kita ada bidang kita konsumsi dan keamanan pangan. Jadi itu secara aktif melakukan pengujian makanan, khususnya pangan segar asal tumbuhan. Jadi pangan asal tumbuhan itu seperti buah-buahan yang dijual di supermarket atau di minimarket, itu petugas kita setiap saat itu melakukan pengujian, mengambil sampel, baik itu yang Hypermart, Indomaret atau Alfamart. Kita sudah mengkoordinasikan dan mengambil sampel-sampel. Jadi kita melihat bahwa ini pangan ini aman untuk dikonsumsi. Itu kita lakukan itu khususnya untuk beberapa kota besar lah, Sampit, Palangkaraya, Kapuas, kita mengambil sampel seperti itu. Dari hasil kegiatan itu Pak, rata-rata gimana Pak untuk kepatuhan dari pelaku usaha sendiri Pak? Ya, kita mendorong semuanya. Jadi kita beras pun kita yang beras lokal kita yang diproduksi dari food estate, umpamanya dari Pulang Pisau, kita sudah mengeluarkan izinnya sama mereka itu bahwa beras ini layak untuk konsumsi. Nah, jadi kita mengharapkan beras-beras yang beredar di pasaran itu semuanya melalui proses seperti itu, sehingga rasa aman kita konsumsi, bebas dari pestisida apa segala macam. Kita bisa pastikan kalau memang beras di pasaran itu sudah ada izin yang tertera di karung-karungnya itu, kita pastikan itu bahwa itu konsumsinya aman untuk dikonsumsi. Jadi ketika bicara itu kita tidak ternyata luas Pak ya, pangan ini tidak hanya bicara bahasanya kayak masak kadaluarsa, tapi ternyata hal-hal seperti ini juga hal yang biasa diperhatikan konsumen seharusnya Pak ya. Oke. Nah, kemudian ini Pak, terakhir kemarin kan Pak, kita berbincang itu BRIN pernah ada pertemuan Pak ya, Badan Riset Nasional itu dengan Dinas Ketahanan Pangan, membahas tentang kesiapan Kalteng juga sebagai penyangga IKN. Itu bisa diceritakan Pak gimana dari pertemuan itu, dan apa sih Pak yang diharapkan atau arah dari BRIN koordinasinya dengan Pemprov sendiri Pak? Jadi memang pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan adanya IKN yang ada di Kaltim, Ibu Kota Nusantara itu, kita ingin berperan aktif. Intinya bukan sebagai penyangga saja, tapi kita ingin berperan aktif. Jadi memang di daerah-daerah yang berbatasan seperti Barat Timur, nah kemudian kita sampaikan situ ada potensi padi dengan adanya bendungan, ada bendungan Karo, ada bendungan Tampa, sehingga potensi-potensi untuk penanaman padi
kita bisa untuk mensupport ke provinsi tetangga. Kemudian di Kapuas dengan luasan yang cukup besar juga kita sudah sampaikan di beberapa titik, khususnya untuk padi kita berupaya ini untuk menjamin atau mendukung kita bisa berperan aktif nantinya untuk di ibu kota Nusantara itu. Nah, berarti dari sisi ketahanan pangan sebenarnya kita ini cukup potensial Pak ya untuk membantu pemenuhan kebutuhan di IKN sendiri Pak ya. Berarti pemerintah provinsi juga telah melakukan berbagai kajian untuk melihat ke sana Pak ya. Ya, kita mengharapkan seperti itu. Jadi kan ini sudah diambil langkah nih. Jadi umpamanya di hulu Dinas Pertanian sudah mau panen, kita mengharapkan itu kita olah di sini semua. Gabah jadi beras yang kualitasnya premium, kita packing di sini sehingga tidak sampai beras-beras kita ini keluar daerah lah. Di beberapa titik kan kita di Katingan Kuala, di daerah Pegatan itu potensi kita luar biasa di sana. Kemudian di Pulang Pisau, di Kapuas. Kalau kita bisa meminit ini dengan mesinnya rice milling unit yang modern, saya kira tidak menutup kemungkinan kita ini akan bisa memenuhi untuk berperan aktif nanti rice milling unit kita ini untuk langsung ke IKN. Berarti keinginan visi dari Pak Gubernur sendiri yang ingin adanya pembangunan RMU tadi itu sangat potensial untuk mendukung pengembangan ketahanan pangan sendiri Pak di Kalteng Pak. Iya, itu harus dilakukan mulai sekarang itu. Sekarang ini harusnya kita sudah mengambil langkah seperti itu, rice milling unit yang modern itu, sehingga dikelola oleh BMD Pangan, pemerintah provinsi harus berani yang seperti itu. Sehingga yang kita harapkan bisa kita beras kita itu atau gabah kita itu tidak sampai keluar daerah dengan adanya jaminan yang dekat. Mungkin Bulog bisa menyediakan gudang yang memadai hingga kita bisa beras ini sebenarnya kita cukup lah untuk beras premium itu untuk dilengkapi rice milling unit yang modern. Kalau memang tidak dibangun mulai tahun ini ya kita kapan lagi, ini kan sudah mulai bergerak. Nah, kita mengharapkan akses, kita minta sama BRIN itu, kita minta akses, artinya jalur-jalur transportasi, kemudian akses infrastruktur, supaya kita bisa diberikan akses seperti itulah, sehingga barang-barang kita ini, karena di IKN sendiri kan untuk pertanian itu lahannya tersedia cuma 10%. Nah, jadi kita ke depannya ini ya untuk 5 atau 10-20 tahun ke depan IKN itu ya kita harus pertanian ya harus mendukung. Ini yang harus kita tangkap, tangkap Pak ya. Karena katakanlah misalnya kalau saya lihat misal food estate sekarang kan banyak juga petani muda yang tumbuh karena melihat wah enak nih pemasarannya. Mungkin seperti itu juga gambarannya Pak ya. Dengan apabila kita didukung akses menuju IKN yang nyaman, kita enak juga memasarkan produk ke sana Pak ya. Iya. Nah kalau bicara ketahanan pangan nih Pak, erat juga kaitannya dengan cadangan pangan. Nah cadangan pangan ini kan kalau nggak salah juga salah satu perhatian dari pemerintah provinsi Pak, yang bahkan beberapa waktu lalu pernah mengeluarkan surat untuk mengingatkan kawan-kawan kabupaten kota Pak. Itu gimana itu Pak? Jadi memang pemerintah provinsi sudah mengkoordinasikan dengan semua kabupaten kota, khususnya yang menangani dinas ketahanan pangan, untuk menyiapkan perda cadangan pangan. Nah, jadi perda cadangan pangan itu nanti artinya itu bisa kita gunakan tidak hanya pada waktu bencana. Jadi di perda itu kita harapkan bisa digunakan kalau ada gagal panen, baik itu gagal panen padi, mungkin penilaian kita gagal akibat cuaca yang ekstrim sehingga tidak bisa melaut. Nah kemudian ada kenaikan harga, jadi kita bisa gunakan cadangan pangan kita yang biasanya kita simpan kan di Bulog itu. Nah bisa kita gunakan. Jadi selama ini saya sudah mencoba di pergub kita ini akan kita rubah, tidak mesti harus bencana.
Jadi kalau ada gagal panen, baik itu padi, kemudian yang nelayan tadi, ada kesulitan melaut dengan ombak yang besar, sehingga kita bisa bantu dengan beras cadangan pangan tadi. Mungkin ada inflasi di suatu tempat, di suatu kabupaten, nah kemudian rekomendasi dari OPD teknisnya memang bisa dibantu dengan mengeluarkan beras cadangan tadi, ya saya kira itu bisa. Ini kita sedang berproses ini, pergub untuk cadangan pangan yang kita fleksibel penggunaannya. Dan itu secara aturan kalau mengacu dari pusat itu diperbolehkan Pak ya? Saya kira memang seperti itu, di beberapa provinsi kan sudah mulai dilaksanakan, jadi tidak terkunci, ada bencana terus. Jadi beras kita itu kan berputar itu, bisa digunakan setiap saat yang ada di Bulog itu. Jadi manfaatnya juga lebih optimal Pak ya untuk ke masyarakat seperti itu Pak. Nah ini juga Pak, tapi ini saya lihat apakah masih berkaitan Pak? Saya lihat juga dinas Bapak ini kan cukup aktif juga ini Pak. Saya lihat membantu percepatan penanganan stunting itu Pak. Saya lihat juga sudah ada beberapa desa yang didukung oleh ketahanan pangan maupun dharma wanitanya seperti itu gimana sih Pak? Jadi memang beberapa bulan ke belakang dicetuskan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah, di mana beliau menyampaikan supaya semua organisasi perangkat daerah ini bisa berperan aktif lah untuk penanganan stunting. Nah, kita melihat petunjuk seperti itu, nah, kami mencoba mengambil langkah melakukan pembinaan stunting. Yang kami lakukan memang di Kabupaten Pulang Pisau yang memang tidak terlalu jauh dengan Palangkaraya. Di desa Sakakajang itu ada 12 orang yang risiko stunting, kita lakukan pembinaan. Ini sudah masuk di bulan keempat. Nah setelah ini kita sudah melakukan juga di Barito Timur. Nah dimasuki bulan kedua, di sana ada 4 orang anak di 2 desa yang mengalami risiko stunting di bawah umur 2 tahun. Jadi ini sedang fokus kita, apa yang menjadi arahan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi, kita coba melakukan terus ini bersama-sama. Saya kira ini hasil yang sangat positif sekali. Artinya kita lihat dengan kita memberikan nutrisi dan bimbingan bersama-sama dengan kawan-kawan kader Posyandu, nah, itu ditaati. Nah, alhamdulillah ini ada terjadi peningkatan baik itu berat badan maupun tinggi badan. Kita mengharapkan ini terus berlanjut seperti ini. Oh berarti itu juga secara rutin tiap bulan Pak ya dilakukan kunjungan pendampingan bersama Posyandu seperti itu Pak ya? Iya kita lakukan. Jadi kita bukan hanya pemberian makanan tambahan, kami mencoba memberikan protein hewani berupa mungkin ternak ayam, buas, yang keluarga yang kita tengarai ada keluarga risiko stunting, kita berikan ayam. Mungkin yang betinanya 3 ekor, yang jantannya 1 ekor yang kita berikan. Kita harapkan telurnya itu ya bisa untuk yang anak yang di stunting itu. Sehingga kita mengharapkan kan bonus demografi kita di 2045 itu benar-benar bisa tujuan kita bersama kan bonus demografi produktif tahun 2045 itu ya generasi yang betul-betul berkualitas lah gitu. Jadi istilahnya tidak hanya di perkotaan tapi juga sampai ke pedesaan, kualitas SDM kita memang terjaga seperti itu Pak. Nah mungkin ini Pak, di penghujung ini Pak, gimana sih Pak harapan dan mungkin program yang jadi prioritas kedepannya bagi ketahanan pangan sendiri untuk menghadapi kedepannya ini Pak, terutama juga dalam jangka panjang bahkan sampai 2024 mungkin Pak. Ya, jadi memang program-program kita yang memang sudah kita lakukan, kita khususnya untuk menjaga lagi inflasi ini, ya artinya program prasubsidi yang kita lakukan tetap bisa kita lanjutkan. Tambah lagi kan mungkin program dari Gerakan Pasar Murah atau Gerakan Pangan Murah yang terus kita gelorkan, sehingga kita mengharapkan masyarakat kita bisa mengakses pangan murah gitu. Jadi kita bisa di pinggiran, kemudian di pusat-pusat perdagangan, kita bisa dekati semuanya di Kalimantan Tengah ini. Oke, siap. Oke, bisa mungkin Kawalantara itu dulu
bincang-bincang kami bersama Dinas Ketahanan Pangan yang merupakan salah satu instansi strategis dalam upaya kita pengendalian pangan di Kalimantan Tengah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Tuh iye, surah barah antara Kalteng.